Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan Pak, saya Jessica Stemorang, NIM 2502010222143, kelas MJ416, pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dengan topik yang saya pilih, analisis kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia. Konteks dan latar belakang masalah. Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stabil mencerminkan kemajuan di berbagai sektor, namun tantangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan di tengah masyarakat. Era digital menciptakan peluang baru sekaligus menggantikan pekerjaan tradisional oleh teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi industri mendorong perubahan struktural yang berdampak langsung pada angkatan kerja, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Adapun tujuan presentasi antara lain, yang pertama, menganalisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia secara mendalam dan berbasis data terkini. Yang kedua, menghubungkan teori ekonomi yang relevan dengan kondisi nyata kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, memberikan solusi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, memahami dampak era digital terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Data kemiskinan Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, data kemiskinan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih memerlukan perhatian serius. Antara lain, yang pertama tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2025 sebesar 8,47%, yang kedua jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta jiwa, yang ketiga angka menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara bertahap. Meskipun demikian, tantangan kemiskinan struktural masih membutuhkan kebijakan yang terarah, terutama di tengah transformasi menuju era digital yang mengubah landscape perekonomian nasional. Data pengangguran Indonesia. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, pada Februari 2025, kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,76%, mencerminkan dinamika pasar kerja di tengah transformasi digital yang terus berlangsung di berbagai sektor ekonomi nasional. Yang dapat dirangkum antara lain, yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76%, yang kedua, angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang, yang ketiga, penduduk bekerja sebanyak 145,77 juta orang, dengan rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah per bulan. Adapun penyebab kemiskinan antara lain, yang pertama pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga sulit bersaing di pasar kerja modern. Yang kedua, lapangan kerja terbatas. Lapangan pekerjaan berkualitas masih sangat terbatas. Sementara banyak pekerja terpaksa bergabung di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah membuat akses terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur tidak merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, produktivitas belum optimal. Produktivitas tenaga kerja Indonesia belum optimal akibat kurangnya pelatihan, teknologi, dan investasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Penyebab pengangguran di era digital. Adapun penyebab utama antara lain, yang pertama otomatisasi pekerjaan, yang kedua artificial intelligence atau AI, yang ketiga digitalisasi industri, yang keempat ketidaksesuaian keterampilan, dan yang kelima persaingan tenaga kerja meningkat. Adapun pekerjaan baru di era digital antara lain, yang pertama digital marketing, yang kedua content creator, yang ketiga programmer, yang keempat data analis, yang kelima UI atau UX designer, yang keenam freelancer digital. Selanjutnya, teori ekonomi yang berkaitan. Yang pertama, teori human capital. Menurut Gary Becker, investasi pada pendidikan dan keterampilan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan individu. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Yang ketiga, teori pengangguran struktural. Teknologi dan otomatisasi menggantikan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, ketimpangan digital. Kesenjangan akses teknologi antara kelompok masyarakat memperparah ketimpangan ekonomi dan memperlambat pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang dapat diambil antara lain, yang pertama,
pemberian kartu prakerja dan pelatihan vokasi, yang kedua pembangunan infrastruktur digital, yang ketiga hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM, dan yang terakhir pemberian bantuan sosial masyarakat miskin. Analisis dampak era digital. Dampak positif antara lain, yang pertama lapangan kerja baru bertumbuh di sektor teknologi dan ekonomi kreatif. Yang kedua, UMKM lebih mudah menjual produk secara online melalui platform digital. Yang ketiga, produktivitas meningkat berkat otomatisasi dan efisiensi proses bisnis. Yang keempat, ekonomi digital berkembang pesat membuka peluang wirausaha baru. Adapun dampak negatif antara lain, yang pertama, pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, persaingan tenaga kerja semakin meningkat di pasar global. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat, dominasi pekerja informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Antara lain, yang pertama, pendidikan dan pelatihan digital, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan pelatihan keterampilan digital bagi tenaga kerja agar siap bersaing di era digital. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor, mendorong kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Yang ketiga, akses internet dan UMKM digital, memperluas akses internet di daerah terpencil dan memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM yang bertransformasi digital. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan digital, mendorong inovasi teknologi dan kewirausahaan digital sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja baru. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia antara lain, yang pertama, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan tren menurun, namun masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Yang kedua, era digital membawa peluang lapangan kerja baru sekaligus tantangan berupa otomatisasi dan kesenjangan keterampilan. Yang ketiga, kualitas SDM adalah kunci utama agar Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang terus berkembang. Yang keempat, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusi dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya dengan topik analisis kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih Pak, selamat siang.